Halo teman-teman, saya sedang berada di FBC Barber School cabang Jakarta. Ada bagi kalian yang mau belajar di FBC Barber School Jakarta, kalian bisa WA di 081214393938. FBC Barber School Jakarta memang mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini penting juga marketing, ya, proses internet marketing atau sekarang tuh lebih spesifik lagi sosial media marketing. Jadi saya fokusnya di sosial media, di Instagram, di YouTube, terus juga di Facebook, di TikTok, di website dan juga map lah ya, mungkin 6 tuh ya. Gimana caranya supaya semua calon pelanggan kita mengakses semuanya? Ya harus aktif teman-teman, gitu ya. Nah yang pertama teman-teman yang harus lakukan begitu udah beres kursus ya. Buat karya potongan tentunya, potong rambut ya, foto atau video, lalu tinggal upload ke sosial media ya. Memang gampang ya nge-upload ya, tapi teman-teman kadang saat mengupload itu ada rasa malu sama teman, takut dibully sama yang udah jago, bener nggak? Nggak segampang itu teman-teman. Malu sama teman-teman kok jadi tukang cukur gitu kan, atau malu karena cukurannya masih jelek, benar nggak teman-teman? Nah nggak segampang itu, meskipun hanya tinggal post tapi banyak pertimbangan. Posting jangan ya. Saya saranin posting terus-terusan. Ada yang komen untuk perbaikan nggak jadi masalah, malah itu jadi ilmu buat kita. Gitu, oke teman-teman. Nah yang saya lakukan pertama buat map dulu di internet, ya. Nggak apa-apa alamatnya masih rumah kita, nggak jadi masalah. Ya, bikinnya ya di Google Map itu, ya download dulu Google Map, lalu ikutin sesuai petunjuknya di Google Map itu. Untuk apa? Jadi ketika kita bikin Google Map, terus teman-teman kita suruh ngeulas, ya dengan judul di Google Map itu dengan judul yang relevan. Misalkan kita akan buat barber nih di daerah Kuningan, barbershop Kuningan atau nama brandnya teman-teman. Misalkan kalau saya Fiksi ya, Fiksi Barbershop atau barbershop murah Kuningan gitu. Jadi yang relevan dengan bisnis kita, oke? Bikin mapnya itu ya, boleh nama barbershopnya, boleh juga barbershop plus nama daerahnya, barbershop Kuningan, gitu kan ya. Nah, ketika udah beres bikin itu, teman-teman minta diulas ke teman-teman ya. Ulasannya minta bintang 5, terus ulasannya yang positif, itu ngaruh banget. Supaya apa? Supaya ketika calon target kita mencari barber di sekitar, bisa direkomendasikan oleh Google di halaman pertama. Jadi teman-teman harus 3R ya, harus melakukan 3R. Rating, review, dan rekomendasi. Ratingnya bintang 5, reviewnya bagus, dan di dalam review itu dia merekomendasikan ke calon target yang customer yang lainnya. Oke, paham ya? Itu supaya muncul di halaman pertama. Selain itu, ya sosial media pastinya. Gunakan platform Instagram, TikTok, terus juga Facebook. Bikin satu video untuk semua platform tersebut ya teman-teman ya, nggak usah harus bikin satu-satu, gampang kok. Nah yang susah itu untuk memutuskan upload atau jangan karena pertimbangan karena teman, karena malu dan lain-lain, takut dibully. Nah itu hilangkan dulu. Teman-teman posting terlebih dahulu, nanti ada perbaikan, semakin kesini teman-teman mungkin usahanya semakin rame, beli kamera, beli lighting, karena saya juga nggak seproper sekarang, kamera masih kamera Cina dulu tuh ya, belum punya lighting. Coba tahun 2017 saya buat konten seadanya, masih acak-acakan teman-teman. Di Instagram pun nggak sebagus sekarang, gitu ya, paham? Nggak sejernih sekarang, seadanya. Yang penting orang tuh lihat bahwa kita mempunyai bisnis di bidang jasa potong rambut, sehingga orang yang akan tertarik ke bisnis kita itu bisa melihat dan bisa memutuskan untuk beli jasa kita gitu teman-teman. Oke, jadi pertama Google Map, yang kedua sosial media, dan yang ketiga
saya bisa mendatangkan teman-teman dari beberapa daerah, benar nggak? Dari Batang, dari luar kota, menggunakan website yang gratis, yaitu WordPress. Saya buat artikel di website tersebut, gratis kan? Tinggal download WordPress dengan judul yang relevan. Misalkan kan bisnis saya kursus barbershop ya, makanya saya bikin judul kursus barbershop murah. Artikelnya berupa isi alamat, nomor telepon, terus juga cabangnya di mana aja, terus foto-foto. Gampang kok, kayak nge-upload ke Facebook, kayak update status gitu, teman-teman ya. Nah, setelah bikin website di WordPress ya, jadwalkan seminggu sekali buat artikel dengan judul yang berkaitan dengan bisnis kita. Barbershop terbaik di Bandung, kalau saya kan di Bandung ya, dan saya kursus, makanya saya dengan judul kursus barbershop terbaik di Bandung, kursus barbershop terbaik di Indonesia, kursus barbershop murah, kursus barbershop bergaransi. Intinya, gunakan judul yang relevan dengan bisnis kita, termasuk hashtagnya juga teman-teman. Ya, oke, paham ya? Sehingga ketika teman-teman nyari kursus barbershop, bisa ada di halaman pertama. Gitu teman-teman ya. Kuasai judul tersebut, bikin video-video dengan judul tersebut konsisten. Misalkan 10 video atau 30 video dengan judul yang relevan dan juga hashtag yang relevan. Maka teman-teman, si video itu akan menguasai hashtag tersebut. Ngerti nggak? Kalau saya coba, teman-teman klik sekarang, coba klik siapa? Ya, boleh. Contoh, kurs di YouTube ya teman-teman. Kursus barbershop aja, nggak usah pakai fiksi. Kursus barbershop, halaman pertama itu siapa? Coba. Nggak usah pakai fiksi atau FBC ya, kursus barbershop aja. FBC kan? Hah? Atau ada yang lain mungkin saya kedua gitu kan? Ada nggak Pak? Coba lihat. Kursus barbershop tapi belum nama saya. Ada kan? Saya yang pertama nggak atau kedua atau ketiga? Pertama ya, benar nggak? Nah teman-teman, jadi saya bikin video tentang isinya tentang kursus barbershop, tentang saya ngajar. Judulnya nggak jauh beda. Hashtagnya nggak jauh beda. Videonya ada puluhan. Sehingga saya yang menguasai judul tersebut, saya yang menguasai video tersebut, hashtag tersebut. Paham ya teman-teman? Jadi jangan bikin hashtag yang aneh-aneh. Bisnis kita kursus barbershop atau barbershop ya. Tapi hashtagnya nikmat mana lagi yang kau dustakan, terus FYP atau apa ya. Jadi sesuai dengan bisnis kita. Kuasai satu video itu, puluhan video dengan judul yang hampir-hampir sama. Saya bikin judul tuh dan hashtag kursus barbershop Indonesia, kursus barbershop terbaik, kursus barbershop Sumatera, kursus barbershop Bandung, kursus barbershop Jakarta, kursus barbershop Surabaya. Selalu itu, teman-teman. Sehingga kalau ada yang ngeklik di YouTube ataupun di website, bisa jadi salah satu yang pertama itu salah satu punya saya. Karena saya yang paling mendominasi, paling rajin bikin konten. Paham ya? Sampai sini. Jadi teman-teman, kalau pengen FYP atau pengen muncul di website, di internet, pertama, bikin website aja dulu ya, jangan ke konten yang lain. Bikin artikel seminggu sekali. Oke? Seminggu sekali dengan judul yang kurang lebih mirip. Abang bikin barbershop rencananya mau di mana, Bang? Oke. Barbershop terbaik di Tangerang judulnya. Yang minggu selanjutnya barbershop Tangerang terbaik, boleh dibalikin. Barbershop Tangerang besoknya. 5 barbershop terbaik di Tangerang. Boleh, Abang bukan ngarang ya. Kira-kira ada barbershop yang bagus, nah salah satunya barbershop Abang cantumin. Gitu. Gitu kan ada juga tuh, saya juga di website 5 tempat kursus barbershop terbaik. Yang pertama
Ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini dia membahas secara detail kursusnya sendiri. Lebih mendetail. Tapi kalau yang lainnya disebutin biasa aja gitu kan. Tapi ketika nomor 3, misalkan kursus barbershop Medan misalkan ya, dia dibahas fasilitasnya, membahas semua alumninya. Nah, itu sebenarnya teknik marketing juga, teman-teman. Gitu kan, 5 barbershop terbaik. Nah, salah satu barbernya difokuskan untuk dibahas, paham ya? Nah, kurang lebih gitu ya. Tapi yang saya kerasa itu ya, untuk mendatangkan teman-teman, bikin video di berbagai platform, YouTube, TikTok, Instagram, dengan judul yang mirip-mirip, terus juga hashtag yang kurang lebih mirip dan relevan dengan bisnis kita. Itu, jangan bikin satu video. Kalau satu video kan banyak saingannya. Kita nggak tahu mana yang akan viral. Kita nggak tahu mana yang akan ditonton sama orang tuh. Jadi terus bikin video atau konten foto berulang-ulang nyampe puluhan. Bisa jadi di konten yang ke-40 kita ramenya gitu. Jangan menyerah, karena di awal-awal mungkin yang nge-like itu mungkin nggak ada atau hanya teman-teman kita. Nanti setelah beberapa video, beberapa puluh video baru mulai kerasa. Itu yang saya lakukan. Gitu. Jangan baru 5 kali posting nggak ada yang nge-like udah nyerah. Terus aja. Karena pas saat bikin video kita nggak tahu jam mana yang jam itu FYP atau ramenya gitu kan. Kita nggak tahu. Yang penting kita upload ya dan update gitu. Paham ya teman-teman ya? Itu benar-benar ngaruh banget. Kalau yang saya lakukan itu bikin video teman-teman. Oke teman-teman. Sosial media udah semua saya lakukan. Dan itulah teman-teman kenyataannya bisa mendatangkan teman-teman dari luar daerah datang ke tempat saya. Oke, saya ulang lagi. Pertama, Google Map itu penting. Yang kedua, sosial media, mengupload video dengan judul yang relevan, hashtag yang relevan. Jangan bikin satu video, terus bikin yang banyak, ya. Misalkan sebulan 30 video, lebih bagus lagi setiap hari. Gitu, sehingga si Instagram pun ngedetect, wah ini aktif nih si sosial media ini, sehingga bisa merekomendasikan di halaman atau di paling populer Instagram, ada di beranda orang-orang yang membutuhkan. Gitu teman-teman. Oke, kurang lebih itu yang saya lakukan dan itu benar-benar murni pengalaman saya bisa mendatangkan sebulan keseluruhan peserta kursus itu bisa nyampe 80 sampai 100 peserta pernah. Seluruh Indonesia ya. Misalkan di Bandung 20 peserta nih bulan ini misalkan ya. Di Bandung 40 peserta berapa? Udah 60. Makassar kemarin 13 peserta berapa? Berarti udah 70. Yogyakarta ada 6. Sepi kan Yogyakarta nih. Udah hampir 70 ya. Hah? 79. Lampung ada 7 peserta. Surabaya ada 12 peserta. Oke, hampir 100 lah ya. 100 kurang bisa mendatangkan hanya dengan sosial media yang saya sebutkan tadi. Memang seperti yang mustahil saya bisa naikin follower, tapi memang kuncinya konsisten teman-teman. Konsisten untuk membuat video dengan judul yang sesuai dengan bisnis kita. Judulnya ya. Jangan judulnya itu tidak sesuai dengan bisnis kita. Kitanya bisnisnya barbershop, ngebahasnya yang lain, jangan. Jadi tidak sesuai dengan niche kita, niche ya. Kalau di TikTok gitu, kontennya mancing, tapi diselangi oleh konten keluarga gitu, jalan-jalan gitu kan udah beda niche, gitu, ya, udah beda minat, random jadinya. Si konten itu, ini konten apaan sih? Tadinya saya suka mancing, tiba-tiba kontennya kok ada ngeprank, ada ini, ada itu. Kan jadinya nggak tertarik lagi. Gitu ya, benar nggak? Kurang lebih gitu teman-teman ya. Oke, dari saya segitu teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Boleh ada pertanyaan nih ke saya, boleh silakan. Boleh lah. Oke teman-teman, yang udah sukses di bisnis barbershop itu, di alumni saya itu udah banyak. Mereka juga nggak menyangka bisa sukses di bidang barbershop. Siapa tahu mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa sukses teman-teman.
banyak cabang lah ibaratkan. Gitu teman-teman.